Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya sekeluarga kita semua diberkati, dikasih oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sampai detik ini kasih-Nya yang sempurna, kasih yang kekal, tidak pernah tinggalkan kita. Kemarin kita sudah bersama-sama berdoa, akhirnya rahmat anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan turun buat kita semua, Indonesia yang kita cintai, supaya segera PPKM darurat berhasil turun atas rahmat anugerah Tuhan, dan segera berakhir pandemi COVID-19 ini, dan semua orang kembali kepada Tuhan. Kalau betul-betul Tuhan sudah tolong kembali, normal kembali, mari kita semua komit. Seluruh bangsa Indonesia saya cintai, kami semua anak-anak Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Kita mau cari Tuhan Yesus, kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Siapapun yang bisa menolong kita tidak ada, hanya Yesus satu-satu itu Tuhan, pencipta langit bumi. Kalau saya lihat ini pandemi COVID-19 seperti tulah di Mesir. Pada waktu Tuhan marah kepada bangsa Mesir, terjadi tulah karena Fir'aun keras hati. Saya tidak mengerti, mungkin di antara anak-anak manusia di muka bumi ini banyak yang bandel, banyak yang keras seperti Fir'aun yang tidak mencari Tuhan, membuat Tuhan marah. Sehingga dampak dari kemarahan Tuhan, setan masuk menjelajah seluruh bumi, dan terjadilah pandemi COVID-19. Untuk itu mari kembali kepada Tuhan. Semua kita minta ampun sama Tuhan. Saya usulkan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, mari di tiap-tiap daerah, tiap provinsi, sampai di setiap kabupaten, sebaiknya seluruh hamba-hamba Tuhan bergabung doa secara online. Saya menghimbau di tempat ini, saya berdoa supaya Tuhan gerakkan hati setiap hamba-hamba Tuhan di setiap kota, kota besar, kabupaten, kecamatan, semua dimanapun Bapak Ibu berada. Saya menghimbau, mari kita semua bersatu hati, tidak pandang dari gereja mana, karena gereja bukan juru selamat, pendeta bukan juru selamat, tapi Tuhan Yesus juru selamat. Kita minta kepada Tuhan seperti doa Esther. Lalu itu terjadi doa Esther. Esther menyarankan seluruh orang Yahudi, dia berdoa berharap kepada Tuhan, bahkan puasa. Maka saya percaya Tuhan lihat dari surga, Tuhan baik. Karena dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, semua berdoa bersama-sama, merendahkan hati datang kepada Tuhan, dan komitmen kembali di jalan Tuhan, bertobat datang kepada Yesus. Dan saya percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita semua bersatu, tidak usah pandang dari gereja siapapun. Kita hamba Tuhan, kita anak Tuhan, kita sama di hadapan Tuhan. Yang penting kita mencari Tuhan. Di situ kita mencari Tuhan, kuasa Tuhan turun, sehingga kita semua diselamatkan. Pandemi COVID-19 lolos, virus lenyap mati semua dalam nama Yesus. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian, jiwaku merindukanmu. Karena saya sebagai hamba Tuhan, kita anak Tuhan, mari kita selalu merindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seperti di dalam Mazmur pasal 42, nanti saya mau bacakan ayat 2 dan 3. Saya mau menyanyikan lagu ini, biar kita semua berdoa, merindukan selalu berjumpa dengan Tuhan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, haleluya. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, haleluya. Ya Allah yang hidup, haleluya. Jiwaku merindukanmu,
padamu. Haleluya. Ya Bapa hidup. Amin. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Di ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah, berjumpa dengan Yesus, terjadi mujizat. Amin. Ku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sumber keselamatan. Haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tuhan Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Biar hati kita selalu merindu berjumpa dengan Tuhan. Setiap berjumpa dengan Tuhan terjadi mujizat. Setiap orang yang sakit berjumpa dengan Tuhan sembuh semuanya. Tidak pernah ada terjadi orang sakit datang berjumpa dari saudara sakit. Semua orang sakit sembuh berjumpa dengan Tuhan. Bahkan orang mati bangkit. Kuasa Tuhan tak terbatas, Bapak Ibu. Kembali kepada Tuhan, merindu seperti dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3 saya bacakan tadi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur selalu kepadamu Tuhanku Yesus, sumber kekuatanku. Haleluya. Penolongku dan Allahku yang luar biasa, tiada yang seperti Engkau Bapa. Tiada yang seperti Engkau Bapa-Ku. Hanya Engkau Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Semangat saya kalau sudah menyanyi, memujiakan Tuhan. Karena saya tahu persis jaminan yang sempurna hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Karena saya sebagai hamba Tuhan dipelihara sama Tuhan. Setiap hamba Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan dipelihara sama Tuhan. Saya bersaksi dari sejak saya menjadi hamba Tuhan, tidak pernah sakit saya. Selalu dipelihara, membuktikan bahwa Tuhan saya, Yesus Kristus, Dia sangat-sangat care, sangat peduli, sangat cinta kepada Bapak Ibu semua. Tapi manusia yang kurang cinta sama Tuhan. Banyak anak Tuhan kurang sadar. Padahal istilah COVID ini Allah izinkan, berarti Allah cinta. Supaya manusia kembali sama Tuhan. Supaya semuanya cinta sama Tuhan. Kalau kembali sama Tuhan, saya yakin seyakin-yakinnya COVID-19 kecil, habis semua. Dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Sebab Yesus ajaib. Selesai sebentar. Kalau Tuhan berkata, mati kau virus, lenyap kau pergi semua. Sembuh semua orang. Cuma masalahnya banyak orang gak sadar. Kasih situasi yang enak, manusia tambah jatuh di dalam dosa. Hura-hura, berfoya-foya, bersenang-senangan cari dunia. Tidak ikuti Tuhan. Kalau sekarang baru mencari Tuhan. Dalam keadaan terdesak dan terjepit baru. Itu pun juga banyak orang cari ke dukun, cari yang lain, tidak mencari Tuhan. Tetapi bagi kita semua, mari kita mencari Tuhan. Mari kita membaca Injil Lukas pasal 22. Saya mau baca dari ayat 14 sampai 23. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkannya bagi kamu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama aku di meja ini. Sebab anak manusia memang kan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celaka orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Amin. Demikian firman Tuhan ayat 23 terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta baca firman Tuhan. Yang cinta setia taat merenungkan firman Tuhan. Dan setia paling penting ketiga. Mari kita mau cinta setia taat melakukan firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu. Biarlah hidup yang sisa ini, hidup sisa saya bersama Ibu ini mau menjadi hidup yang sisa sebetulnya. Kita makin menjauhi dari hari kelahiran, makin mendekati titik terakhir, berarti hidup yang sisa. Mari kita mempergunakan hidup untuk Tuhan. Kita peruruskan untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan dunia. Kita sudah cukup, hidup untuk dunia sudah cukup, dah stop. Mari kita mau hidup untuk Tuhan Yesus, untuk menyenangkan diri Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, ambil banyak waktu untuk berdoa, ambil banyak waktu untuk baca firman Tuhan, dan nomor satu, untuk kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Lihat ini Yesus baiknya luar biasa, kasihnya sempurna. Yesus berkata di ayat 15, katanya kepada mereka murid-muridnya, aku sangat rindu makan Paskah bersama dengan kamu sebelum aku menderita. Coba ini, Tuhan itu baik Bapak Ibu. Sangat baik. Di sini dikatakan sangat rindu. Demikian Tuhan Yesus sangat rindu untuk bersekutu dengan kita. Kenapa kita tidak rindu dengan jumpa dengan Tuhan Yesus? Mari Bapak Ibu. Saya selalu merindu. Sedikit-sedikit saya berdoa dan berdoa. Hati saya merindu dan merindu.
Kangen sama Tuhan Bapak Ibu. Harus punya rasa kangen. Bangun rasa kangen dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan paling enak Bapak Ibu. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Bapak Ibu semua diberkati, bisa makan minum, bisa tidur nyenyak. Masih ada berkat Tuhan. Punya rumah sendiri, ada mobil. Biarpun Bapak Ibu sederhana, nggak ada mobil, nggak ada masalah. Yang penting ada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, hidup kita dipelihara sama Tuhan. Harus ada kerinduan Bapak Ibu. Seperti Yesus ini berkata, sangat rindu suatu hari kelak Bapak Ibu. Janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Nanti akan terwujud ini. Ada perjamuan bersama dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bangun dari saat ini. Itu akan terwujud apabila dari saat ini kita sudah ada kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Diundang sama Tuhan. Orang diundang itu berarti ada kenal. Mana mungkin bisa diundang kalau tidak kenal. Seperti Bapak Ibu mau undangan pernikahan putra putri, anak atau siapapun, ya, itu pasti diundang kepada orang yang kenal. Tidak mungkin diundang orang yang tidak kenal. Apalagi kalau kita punya hubungan baik, punya hubungan akrab, itu pasti diundang spesial. Demikian dengan Yesus, kita mau akrab dengan Tuhan. Kita mau sungguh sama Tuhan, karena Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 17, Tuhan mengasihi kepada orang yang mengasihi Tuhan. Coba ini. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 17, Tuhan berfirman kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak. Ini ayatnya. Langsung Tuhan katakan di hati saya, teringat dalam pikiran saya. Langsung berarti Tuhan perintahkan saya. Baca Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Coba ini. Mari kita mau mengasihi dan tekun mencari Tuhan. Bukan kerugian tapi keuntungan yang besar kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan jamin tubuh, jiwa, roh. Tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita damai sejahtera, dan terbukti ada kerajaan Allah. Ini Tuhan berkata 2 kali kerajaan Allah. Di ayat 16 dan 18. Di ayat 16 dikatakan sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Di ayat 16. Di ayat 18 sampai kerajaan Allah telah datang. 2 kali Yesus di ayat ini bicara kerajaan Allah. Berarti Tuhan sangat baik, sangat cinta. Tuhan mau setiap kita, rumah tangga kita, ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah saya terangkan di dalam Roma 14 ayat 17. Ada 3 hal bicara kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah yang pertama ada kebenaran Tuhan. Dan kedua ada damai sejahtera. Dan ketiga ada sukacita oleh Roh Kudus. Nanti kalau kita masuk dalam kerajaan surga, itu ada kebenaran Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Maka pentingnya dari saat ini kita latih dari diri kita, hari-hari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seperti saat ini saya undang Bapak Ibu berdoa pagi dan malam. Ini perintah Tuhan, ini firman Tuhan seperti saya sampaikan dalam Imamat pasal 8 ayat 35. Tuhan mau ada di dalam kemah pertemuan selama 7 hari. Itu di Imamat pasal 8. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu kan pada waktu yang lalu. Supaya kerinduan, komitmen dari saya sebagai hamba Tuhan. Karena perintah dari Tuhan. Imamat pasal 8 ayat 35. Itu perintah Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia. Supaya jangan kamu mati. Karena demikian diperintahkan kepada aku. Coba ini. Ini pegangan saya. Saya sampaikan firman Tuhan dari 1 Januari 2021. Sampai detik ini 7 hari penuh. Pagi dan malam terus bersama Bapak Ibu. Berarti kita melaksanakan kewajiban perintah Tuhan dengan setia. Karena saya belajar, Bapak Ibu mari kita belajar. Jaga kesetiaan kita, kita bangun kesetiaan kepada Tuhan. Jaga cinta kita, ketaatan kita terus. Itu dilihat sama Tuhan Bapak Ibu. Karena ingin rapot kita biru di hadapan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, itu menjadi kerinduan. Karena Tuhan suatu kelak akan datang sebagai Raja di atas segala Raja. Sebagai terakhir, saya mau kasih ayat Wahyu pasal 17 14 Bapak ya. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala Raja. Kita Wahyu, kita akan merindu Bapak Ibu. Kita beribadah kepada Tuhan ini ada suatu pengharapan, ada janji Tuhan di dalamnya. Kita akan bersama dengan Tuhan. Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan.
dan raja dari segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang dipanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Siapa mereka? Kita semua dalam nama Yesus. Kita dipanggil sama Tuhan, masuk di dalam pilihan Tuhan, dan pegang kesetiaan kita. Dan kita akan menang bersama dengan Yesus. Menang dalam segala hal. Karena Tuhan terbukti sudah menang atas maut. Dan kita senantiasa memujiakan Tuhan, menyembah cinta Tuhan Yesus. Jiwaku merindukanmu. Setiap hari, setiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Jiwaku merindukanmu Bapa, ya Allah yang hidup. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Haleluya. Menolongku dan aku, tiada yang sepertimu Bapa. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Haleluya. Menolongku dan aku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Tuhan Yesus. Aku cinta Engkau Bapa, aku mengasihi Engkau. Pelihara kami anak-anak-Mu di dalam kasih setiamu Tuhan. Aku mau selalu bergaul karib dengan Engkau. Jiwaku rindu Tuhan. Dan pada kesempatan kami berdoa anakku yang sakit, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Indonesia diampuni sama Tuhan. PPKM darurat berhasil dalam nama Yesus. Atas rahmat anugerah-Mu Tuhan, ampuni Indonesia. Ampuni kami anak-Mu berdosa kepada Tuhan. Kami datang merendahkan hati, datang kepada-Mu Bapa. Tolong kami. Pulihkan anak-Mu yang sakit Tuhan. Segera tolong sembuh. Dalam keadaan normal mau kembali sama Tuhan. Mau setia kepada Tuhan. Cinta kepada Yesus. Sampai suatu hari kami bersama Engkau dalam pesta perkawinan anak domba Allah di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.